Hai guys, balik lagi di channel ini Terisha. Di video kali ini aku bakal bahas kasus requestan dari subscriberku. Terima kasih udah komen, terima kasih udah request. Hari ini akan kita bahas. Nggak kalah hot sama kasus yang kemarin karena masih baru banget Oktober 2025 ini. Karena korbannya bukan cuma disiksa, tapi dikurung selama 20 tahun. Dan yang paling gilanya lagi, pelakunya adalah ibu tirinya sendiri. Yap, ini adalah kasus Kimberly Sullivan dari Connecticut, Amerika Serikat. Kasus yang baru terbongkar di tahun 2025 ini dan langsung bikin publik Amerika gempar. Sebelum kita mulai, seperti biasa, di channel ini kita akan membahas kasus yang misterius, tragis, dan paling aneh di dunia. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube aku, biar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, yuk kita masuk aja ke kasusnya. Oh iya, terkait nama dari anak tirinya Kimberly Sullivan ini nggak ada, aku udah cari tahu juga. Semua data-data termasuk nama itu dirahasiakan sama kepolisian Connecticut karena menjaga privasi anak tersebut. Yang aku tahu, yang aku dapat itu usia anaknya saat ini 32 tahun. Udah, itu aja. Tanggal 17 Februari 2025, tim pemadam kebakaran di Waterbury, Connecticut dapat laporan rumah terbakar. Who else is in here? My stepson is in here. How I'm many trying to other help people? him out. Listen, That's it. I have 2 cats. Everybody's out, Yes. but your stepson's still inside. Yeah, he's right here. Okay, yes. come out. Come down the road. Come on, come on. Stay here. Come on. All right, here he is. All right, my shaking. I know. Come down here. That's 287 code 3 victim. Fire victim. Okay. Come on. My 80 dog seconds right here. is. I Come know on. my dog. I know. Come on. I'm coming. You're seeing it. Got one victim right here. I need to stay over here. Pas mereka masuk buat padamkan api, mereka nemuin seorang pria dewasa yang sangat kurus, kayak tulang dilapis kulit aja. Tingginya kurang lebih 175 cm, berat badannya kurang lebih sekitar 30 kg, berat yang bahkan lebih ringan dari remaja. Pria itu ternyata menyalakan api dari kamarnya sendiri buat menarik perhatian orang luar. Dia bilang ke polisi, "Aku cuma mau keluar dari sini, aku mau bebas." Dan dari situlah semua rahasia gelap mulai terungkap. Setelah diselidiki, polisi baru tahu kalau pria itu udah dikurung selama lebih dari 20 tahun oleh ibu tirinya sendiri, yaitu Kimberly Sullivan. Dia mulai dikunci sejak umur 11 tahun dan nggak pernah benar-benar keluar rumah lagi sejak saat itu. Kimberly Sullivan, umur 56 tahun ini, dikenal sebagai wanita biasa di lingkungannya. Tetangga bilang dia ramah, dia suka nyapa, dan rumahnya kelihatan bersih serta rapih. Nggak ada yang pernah curiga kalau di balik dinding rumah itu ada seseorang yang hidup dalam neraka selama 2 dekade. Menurut polisi, Kimberly mulai mengurung anak tirinya sejak tahun 2000-an. Awalnya cuma dilarang keluar rumah. Lalu makin lama dia bener-bener dikunci di satu kamar di lantai atas rumah itu. Pintu kamar dikasih 3 kunci besi, jendelanya dipaku papan, dan lampunya dikontrol langsung dari luar kamar. Waktu polisi datang, mereka menemukan bukti-bukti yang bikin mereka kaget, yaitu 1, pintu kamar dikunci berlapis, itu tadi yang berlapis 3 tadi itu. Jendela ditutup kayu dan dipaku. Ada kasur tua, selimut lusuh, dan ember air untuk buang air kecil atau besar. Dan cuma ada 1 piring dan 1 sendok. Menurut laporan dari CBS News, kamar itu bahkan nggak punya ventilasi yang layak, kayak sel penjara kecil di dalam rumah. Bahkan sel penjara pun masih ada ventilasi ya, ini udah bener-bener gak ada ventilasi. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter langsung bilang korban mengalami malnutrisi kronis ekstrim. Udah kronis ekstrim, berarti kan parah banget ya. Berat badannya nggak sampai 32 kg, tekanan darah rendah, kulitnya pucat, dan tulangnya menonjol di mana-mana.
Secara medis, kondisinya disebut cachexia, yaitu kehilangan massa tubuh akibat kelaparan jangka panjang. Korban juga mengalami trauma psikologis berat. Dia bilang selama dikurung, makanan yang dikasih itu seadanya, kadang cuma roti atau sisa makanan dari dapur. Dia jarang banget diizinin keluar rumah, bahkan buat mandi pun harus minta izin. Kalau anak itu protes atau minta keluar, Kimberly bakal teriak, ngancem, bahkan sering melempar barang ke arah pintu. Dan yang bikin sedihnya lagi, korban bilang dia cuma bisa ngobrol sama dirinya sendiri, sampai dia bahkan lupa caranya ngobrol sama orang lain gimana. Nah, ini bagian yang bikin semua orang bingung, kenapa seorang ibu, ya walaupun ibu tiri ya, bisa tega ngurung anaknya selama 20 tahun. Kalau dari tim penyidik sendiri menduga ada 3 kemungkinan besar. Yang pertama itu motif kontrol ekstrim. Jadi Kimberly ini disebut punya kepribadian yang sangat dominan. Jadi dia suka ngatur segalanya, nggak suka kalau orang lain ngelawan. Menurut polisi dia punya kebutuhan kuat untuk menguasai orang lain dan anak tirinya jadi korban kekuasaannya. Sama anak tirinya aja dia bisa kayak gitu. Bayangin kalau dia punya suami, suaminya bakal kayak apa ya? Bakal diatur abis-abisan kali ya. Motif kedua yaitu motif finansial. Ada dugaan Kimberly tetap menerima tunjangan dan bantuan sosial atas nama anak tirinya. Bahkan setelah anak itu dewasa. Kalau emang bener artinya dia sengaja ngurung anaknya biar enggak ketahuan sama pihak pemerintah kalau anak itu sebenarnya udah enggak layak lagi menerima bantuan. Motif ketiga itu gangguan mental dan delusi. Beberapa saksi bilang Kimberly sering ngomong kalau dunia luar itu berbahaya dan hanya dia yang bisa melindungi anaknya. Jadi ada kemungkinan dia mengalami delusi, merasa sedang menyelamatkan korban padahal justru dia menyiksa anaknya sendiri. Tapi sejauh ini Kimberly sendiri membantah semua tuduhan itu. Dia bilang kalau tuduhan itu nggak benar dan korban memiliki masalah mental sendiri. Namun bukti-bukti di rumahnya jelas menunjukkan sebaliknya. Kimberly akhirnya ditangkap pada 12 Maret 2025. Dia didakwa dengan beberapa pasal berat yaitu penculikan tingkat 2, penahanan ilegal, kekejaman terhadap orang lain, dan penganiayaan tingkat pertama. Dia sempat ditahan, tapi kemudian dibebaskan dengan jaminan sebesar $300.000 Amerika Serikat dengan syarat harus mengenakan alat pemantau GPS agar polisi bisa melacak pergerakannya. Hakim juga melarang dia mendekati korban dan memerintahkan evaluasi kejiwaan sebelum sidang utama dimulai. Ternyata lembaga sosial di Connecticut pernah memeriksa rumah Kimberly sekitar tahun 2004 sampai 2005. Tapi saat itu mereka nggak menemukan bukti kekerasan, jadi kasus ditutup. Lebih parahnya lagi menurut City Insider, catatan pemeriksaan itu otomatis dihapus setelah 5 tahun karena kebijakan sistem jadi nggak bisa dilacak lagi. Artinya korban sebenarnya pernah hampir diselamatkan, tapi sistem gagal melindunginya. Dan setelah itu dia benar-benar hilang dari dunia luar, sampai akhirnya kebakaran itu menyelamatkannya 2 dekade kemudian. Ngomong-ngomong, ada satu fakta lain yang bikin kasus ini makin menarik. Ternyata Kimberly pernah punya kaitan dengan satu kasus lain yaitu pembunuhan di tahun 1986. Korbannya gadis remaja berusia 16 tahun. Ini bakal aku bahas di video berikutnya ya, ditunggu aja. Sekarang korban dirawat di rumah sakit di Connecticut. Menurut laporan CNN, dia masih bisa makan normal lagi dan berat badannya perlahan naik. Tapi secara mental dia masih butuh waktu lama buat pulih. Dia masih sulit tidur, takut sama ruangan tertutup, dan sering kaget waktu dengar suara keras. Dokter bilang dia juga mengalami PTSD berat akibat kekerasan yang dia alami. Pihak keluarga yang lain bilang dia seperti hidup di zaman yang berbeda. Dia nggak tahu dunia udah berubah selama 20 tahun. Kebayang nggak sih bangun-bangun, nggak taunya dunia udah berubah total dari tahun 2000-an, tahu-tahu udah 2025, sementara kamu nggak pernah keluar dari satu kamar.
Kasus ini bikin kita sadar kalau kekerasan enggak selalu kelihatan di permukaan. Rumah yang terlihat rapi, ibu yang kelihatan ramah, keluarga yang terlihat bahagia, bisa aja menyimpan cerita yang paling mengerikan. Dan yang paling nyesek, ini bukan kasus di pelosok atau di kampung, tapi di tengah kota modern, di Connecticut, di salah satu kota yang cukup terkenal di Amerika Serikat sana. Sekarang publik di Amerika lagi mendorong pemerintah buat ubah sistem pengawasan anak, supaya kasus kayak gini nggak terulang lagi. Gimana menurut kalian? Apakah Kimberly Sullivan ini memang orang yang jahat? Atau orang yang haus kontrol? Atau dia sebenarnya emang sakit secara mental? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan cerita true crime berikutnya dari aku. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe guys.